Shalom saudara, apa kabar? Pasti diberkati, amin. Dimanapun saudara berada, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Hari ini kita boleh sama-sama kembali nikmati firman Tuhan. Sebelumnya, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada setiap kami, dan kami tidak mau membuang kesempatan ini dengan sia-sia. Kami mau menikmati firman-Mu, berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu yang akan menuntut tiap langkah kami. Di dalam keadaan seperti ini, kami butuh firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga sungguh dimanapun jemaat-Mu berada, yang lemah, letih, lesu, beban berat, Tuhan, firman-Mu yang akan memberikan kelegaan, kelepasan, kesembuhan buat setiap mereka. Sampaikan isi hati-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 3. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara, 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Sampai di sana seluruh firman Tuhan saudara. Apa bedanya pahlawan dan pengkhianat? Pahlawan dan pengkhianat saudara, kalau dia bisa menyelesaikan tugasnya sampai dengan akhir, dia disebut dengan pahlawan. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya sampai dengan akhir, dia pengkhianat. Dan pengkhianat tidak bisa terjadi kalau dia tidak jadi pahlawan dulu. Masalahnya seperti itu. Yefta pahlawan. Saudara, kita baca ayat ketiga, dia berkumpul dengan orang-orang petualang dan merampok. Jadi dengan kata lain, dari pahlawan menjadi pemberontak. Saudara, inilah yang terjadi. Kenapa orang bisa seperti itu? Dari pahlawan menjadi pengkhianat. Dia merampok. Ini tidak melulu hanya untuk mereka, berlaku untuk siapapun. Saudara seorang pegawai, saudara waktu saudara kerja, awalnya saudara menjadi pahlawan di dalam pekerjaan saudara, tapi akhirnya saudara menjadi pemberontak. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak bisa bertahan sampai dengan akhir. Contoh yang paling jelas, gampang dan mudah, Yudas. Dia seorang pahlawan awalnya, tapi dia tidak bisa menyelesaikan sampai dengan akhir, dan akhirnya dia jadi pengkhianat. Dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Jadi hal ini terjadi tidak pernah bisa dibatasi, bisa dari orang biasa, bahkan pendeta juga. Tiberias, saya dulu melayani di Tiberias juga sebagai koordinator sebelum saya jadi pendeta. Berapa banyak pendeta-pendeta yang magang, pendeta-pendeta yang membantu Tiberias, khotbah di Tiberias. Saat pendeta itu ada di Tiberias, ya semua minyak urapan perjamuan kudus dia lakukan seperti kita sekarang. Tapi sesudah dia keluar dari Tiberias, kok bicaranya lain mengenai minyak? Kok bicara lain mengenai minyak perjamuan kudus? Ini kan membuat jemaat bingung. Dia sebagai pahlawan tadinya, tapi endingnya kok dia tidak seperti itu. Kalau ia bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kenapa waktu ada di dalam Tiberias dia bisa menyuarakan sehati, tapi begitu dia keluar, kok
bicaranya jadi lain. Itulah saudara, hati-hati jangan jadi pengkhianat. Apapun kita lakukan, terus sampai dengan garis akhir sehingga kita tetap menjadi pahlawan. Amin. Seorang suami, kita menjadi suami, jadi pahlawan dalam rumah tangga kita. Tetapi saat berjalan 20 tahun kemudian sesuatu terjadi, kita menjadi pengkhianat buat rumah tangga keluarga kita. Hati-hati. Saudara, hari ini kita mau belajar untuk kita mengerti, jangan sampai dari pahlawan menjadi pengkhianat. Judul khotbah saya malam hari ini adalah jangan jadi pengkhianat. Oke, bagaimana supaya kita tidak menjadi pengkhianat? Kita belajar dari perikop Yeftah. Siap diberkati? Kita buka firman Tuhan. Lihat ayat pertama. Hakim-Hakim 11 ayat pertama. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan. Lihat, pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Oke, saudara, ini yang terjadi. Yeftah pahlawan gagah perkasa. Karena dia pahlawan gagah perkasa, orang banyak sirik, orang banyak dengki, orang banyak iri. Sebelum dia jadi pahlawan, biasa-biasa saja. Dan begitu dia jadi pahlawan, mulai dicari-cari. Karena orang sirik, orang dengki, mulai dicari-cari. Dan kelemahan daripada Yeftah mereka dapat. Yeftah anak perempuan sundal. Saudara, Yeftah adalah korban. Dia pun tidak mau mamanya. Dia pun tidak mau. Kalau dia bisa menolak, dia akan menolak untuk dilahirkan dari seorang perempuan sundal. Tapi dia tidak berkuasa. Itulah yang terjadi latar belakangnya. Saudara, kalau saja kita mengerti, itulah dunia. Mereka iri karena kita punya prestasi. Mereka iri. Mereka ingin menjatuhkan kita. Dan segala cara dia akan menyelidiki di mana celah untuk bisa menjatuhkan kita. Dan Yeftah punya celah. Yeftah punya celah karena mamanya perempuan sundal. Saudara, kalau kita tidak sadar, kalau Yeftah tidak sadar, kenapa bisa terjadi? Timbul kekecewaan. Dan terjadi adalah dia kabur, dia pergi. Timbul kekecewaan, kenapa seperti itu? Kenapa mereka seperti itu? Karena Yeftah tidak tahu. Tujuan daripada orang itu adalah karena mereka iri. Karena Yeftah pahlawan. Kita lihat contohnya saudara yang lain. Daniel 6 ayat 4 sampai dengan 5. Ada contoh yang lain juga saudara di dalam Daniel 6. Kita lihat Daniel 6. Daniel 6 ayat 4 sampai dengan 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Lihat saudara, orang-orang itu ngiri. Raja boleh ganti, tetapi orang-orang kepercayaan raja tetap Daniel ada di sana. Mereka iri, mereka mencari celah di mana peluang untuk bisa menjatuhkan dia. Dan mereka tidak mendapatkan. Saudara, ini yang terjadi. Saudara tidak mau diiriin oleh seorang lain. Saudara tidak mau. Gampang sekali saudara. Jangan terkenal. Jangan jadi orang sukses. Jangan jadi orang berhasil. Maka saudara tidak akan diiriin. Kalau sampai ada orang iri, kita harus sadar. Karena kita punya satu kelebihan yang dimana orang lain tidak punya. Di mana kelemahan daripada Daniel? Kita lihat firman Tuhan dalam ayat ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini yang terjadi. Mereka mencari.
Gimana caranya untuk bisa menjatuhkan? Karena kalau sampai kepahitan, benci, dendam ada sudah menyertai, apalagi roh iri hati, segala cara akan dilakukan supaya orang itu bisa turun. Mereka tidak peduli ke depannya seperti apa. Saudara ingat, kita punya juga di sini pernah mengalami siapa? Gubernur kita, Ahok. Prestasinya luar biasa, tapi orang jadi iri kepada dia, mencari celah untuk bisa dia dijatuhkan, dan ternyata dia punya celah, dia jatuh. Saudara, yang ironisnya adalah seperti ini. Mereka tuh tidak peduli orang yang menggantikannya itu kualitasnya seperti apa. Tapi yang mereka inginkan adalah satu. Mereka tidak mau orang itu ada di sana. Seperti Daniel, mereka iri karena mereka lihat Daniel berhasil. Menurut pandangan mereka, Daniel adalah orang tawanan, Daniel adalah budak, Daniel orang asing. Kenapa orang asing yang memerintah? Kenapa orang asing mempunyai jabatan yang tinggi seperti itu? Kenapa kok dia? Mereka tidak melihat kelebihan daripada Daniel. Yang mereka lihat cuma satu, mereka iri. Demikian juga dengan gubernur kita, Ahok. Dia menjabat, banyak orang iri, ingin menjatuhkan, dia jatuh. Dan siapa yang menggantikannya? Bagaimana prestasinya? Saudara tahu sendiri. Mereka tidak peduli. Yang penting orang itu harus turun. Itulah kejamnya politik. Dan kalau kita tidak tahu seperti ini, kita jadi kecewa. Dari pahlawan, kita akan menjadi pengkhianat. Kita akan berkata, buat apa aku berprestasi? Buat apa aku sukses berhasil? Buat apa aku punya prestasi yang luar biasa? Akhirnya aku jatuh oleh karena prestasi itu. Karena orang ini sama aku. Akhirnya saudara apatis, dingin, cuek, terserah. Apakah saudara mau seperti itu? Ini yang terjadi. Yeftah kemakan. Yeftah kemakan. Yang terjadi dia kabur. Dilihat ayat ketiga. Kita lihat di dalam ayat ketiganya. Hakim-Hakim 11 ayat ketiga. Kita kembali ke Hakim 11 ayat ketiga. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ini yang terjadi. Saudara, kadang-kala ada hukum alam ya. Siapa yang merasa kotor, dia akan berkumpul dengan orang yang kotor. Orang yang sakit hati akan kumpul dengan orang-orang yang sakit hati. Orang yang kecewa akan berkumpul dengan orang-orang yang kecewa. Janda kumpul dengan janda. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena di sanalah mereka di sana baru mereka suaranya didengar. Di sana mereka baru dibela. Itu kenyataannya. Tidak ada orang yang misalkan lagi ribut sama suaminya, ketemu dengan orang yang baik, nggak jadi ribut dia, nggak jadi cerai, nggak jadi janda. Tapi begitu orang yang sakit hati, dia akan kumpul dengan orang yang sakit hati. Orang yang sakit, umpamanya seperti ini saudara. Istri ribut dengan suami, biasa rumah tangga kan ribut. Tapi karena ini suami udah kelewatan, istrinya mungkin kena dipukul atau ditampar. Apa yang terjadi? Istri akan kabur. Kalau istri ini kabur, kepada orang yang benar-benar takut akan Tuhan, itu berbeda. Tapi kalau dia kabur, selalu dia nyari kepada orang-orang yang pernah disakiti. Dan disitulah dia dibela. Mereka akan berkata, ya memang, sekali-kali memang lelaki itu, sekali-kali memang suami harus diajar. Kita istri bukan budak, kita istri bukan pembantu. Kamu tolol aja, baru sekarang baru bertindak. Udah berapa lama kamu disiksa sama si suami? Kabur. Udah, beri pelajaran sama dia. Memangnya enak ngepel? Capek. Memangnya enak
setiap hari nyiapin makanan, nabung makanan, uang bulanan tidak banyak, minta nuntutnya banyak-banyak. Emangnya kita bisa pabrik uang, punya pabrik uang? Emangnya kita yang punya ayam? Segala sesuatu. Biar suami sekarang ngerasain. Kalau mereka ketemu dengan orang-orang yang sakit hati, itulah pembelaan. Dan mereka yang kabur dari suami karena ribut, merasa dibela. Dan akhirnya ini berlarut-larut. Ujungnya kemana? Kita tahu, cerai. Kenapa? Karena mereka terus menghasut dan membela. Sepertinya apa yang dilakukan itu benar. Tapi berbeda. Kalau misalkan istri ini saat dia sakit hati ketemu orang yang takut akan Tuhan, orang itu akan menasihati. Sebagai istri kita harus tunduk, kita harus taat. Tapi bagaimana? Kita diperlakukan. Dia akan menasihati. Inilah jalannya, inilah sabar. Saudara, itu yang terjadi. Ujungnya kita tahu. Berbeda. Saudara, kalau saja kita tahu segala sesuatu yang kita alami seperti ini adalah karena ada unsur kepahitan daripada orang, iri hati daripada orang. Kita harus tahu, jangan sampai sikap kita, reaksi kita terhadap apa yang orang lain lakukan kepada kita kabur. Hati-hati, itu maunya setan. Ada orang datang, jemaat datang sharing sama saya dan berkata, Pak Pendeta, kenapa ya? Saya sudah berprestasi di perusahaan, saya dapat bonus, dan saya menduduki jenjang karir yang cepat naik. Kemudian apa? Saya dimusuhi sama teman-teman, saya tidak punya teman, mereka jadi jahat sama saya. Kenapa ya Pak Pendeta? Saya tersenyum dan saya berkata, kamu maunya seperti apa? Saya maunya supaya teman-teman tuh bisa baik lagi sama saya. Gampang sekali, mudah sekali. Gimana Pak Pendeta? Jangan berprestasi, jangan kerja rajin, males-malesanlah sesuai dengan mereka. Kok begitu Pak Pendeta? Itulah. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu harus yakin. Kenapa? Karena kamu bagus, mereka iri. Mereka mau seperti kamu, mereka tidak mampu. Kamu yang udah di sana, mereka akan berusaha untuk menarik kamu kembali turun supaya sama-sama dengan mereka UMR. Kamu punya kualitas. Oleh karena itu, makin tinggi, makin kencang anginnya. Jangan sampai kita putus asa. Engkau pahlawan. Jangan sampai jadi perampok. Jangan sampai jadi pengkhianat. Tidak di sana. Ada lagi orang yang datang dan berkata, Pak Pendeta, kenapa ya? Saya selalu digodain. Saya berkata, ya ucap syukur. Gampang kalau gak mau digodain. Gimana Pak Pendeta? Saya gak genit orangnya. Gak apa-apa. Gampang dan mudah sekali supaya engkau tidak digodain. Gimana? Caranya gampang. Kau berdoa sama Tuhan, minta mukamu jadi jelek. Bersyukur kau digodain. Karena apa? Karena kau cantik. Jangan kau menjual diri. Jangan menjual karena kecantikanmu seperti itu. Jadi kau kegenitan. Kau harus sadar. Ada orang yang iseng. Ada orang yang genit sama kamu. Kenapa? Karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh perempuan yang lain. Karena kamu cantik. Itulah. Hati-hati. Kalau kita tidak sadar seperti itu, kita akan kecewa. Kenapa ya orang iseng? Kenapa ya orang seperti ini? Kenapa ya? Karena kau tidak tahu hari ini, kau tahu kan? Teruslah lakukan. Banggalah. Kenapa? Karena engkau spesial. Amin. Saya punya jemaat datang sama saya dan berkata, Pak Pendeta, saya sebel sama papa saya. Sepertinya hidup itu gak perlu uang. Dia dalam perusahaan terlalu polos, terlalu jujur. Sehingga waktu dia dapat prestasi, ini bonus dari perusahaan, dia tolak Pak Pendeta. Sampai itu bonus itu dibagiin kepada teman-temannya. Dia berkata asal ada cukup makanan, cukup. Itu rohani banget Pak Pendeta. Terus kenapa masalahnya? Ya masalah sekarang. Kita perlu makan Pak Pendeta. Kita kan perlu segala sesuatu. Nah, sekarang akibatnya kita tidak punya apa-apa.
Langsung saya tanya sama dia, kamu udah usia berapa sekarang? Usia kamu sudah hampir 50. Usia kamu udah hampir 50. Terus kamu marah-marah mengenai sifat papamu. Kalau kamu merasa lebih bagus dari papamu, berhasil dong. Kenapa kamu marah-marah dengan urusan papa yang berbuat baik seperti itu? Itu urusan papa, urusan kamu. Kamu yang harus berprestasi. Kenapa jadi kamu harus jadi benci sama papa? Kamu harus berprestasi. Usia sudah hampir 50, tapi kamu sekarang nggak punya kerjaan. Kamu nganggur, sudah punya istri, sudah punya anak. Dan yang kamu harapkan adalah dulu kalau papa ambil bonusnya, kalau papa ambil ini, kalau papa seperti ini, kita nggak marah, kita nggak marah. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan apa yang orang lain lakukan. Ngacak diri sendiri. Kenapa kau tidak berusaha sendiri? Saudara, jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita beralih. Jangan kita jadi pengkhianat. Ingat, kita adalah pahlawan. Kita pahlawan dalam rumah tangga kita. Kita berjalan ke depan. Kita tidak mengenalkan siapa-siapa. Karena kita tahu Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, jangan jadi pengkhianat. Yang kedua kita lihat ayat 5 dan 7. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 5 sampai dengan 7. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Lot. Tanah Tob maksud saya. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapakah kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Saudara, kenapa kita harus hati-hati jangan jadi pengkhianat. Itulah dunia. Kita jadi pahlawan kalau terjadi peperangan. Kita jadi pahlawan kalau kita pahlawan tidak ada peperangan. Orang berkata apa? Kita nganggur, kita nggak ada kerjaan, dan kita baru kelihatan kalau ada terjadi peperangan. Itu pahlawan. Dan kita lihat manusia di sini. Yang pertama adalah orang iri, sirik, dengki atas keberhasilan kita. Saudara, kau jangan sampai terjerat dengan tipu muslihat orang seperti ini. Ya, mau saudara jatuh di sana. Jangan jadi pengkhianat. Yang kedua, kita tahu sifat manusia. Begitu mereka perlu, mereka akan datang seperti anjing menjilat muntahannya lagi. Dia kembali datang. Dia yang sudah mengusir, dia kembali datang dan mau mengangkat Yefta. Inilah yang terjadi. Itulah manusia. Jadi jangan kita cepat-cepat jadi pengkhianat. Jangan cepat-cepat kita jadi kecewa oleh karena sikap manusia. Itulah orang dunia. Waktu mereka tidak perlu, mereka akan membuang kita. Waktu mereka tidak perlu, mereka lupa akan jasa kita seorang pahlawan. Tapi waktu mereka kepepet, mereka akan mencari kita. Mereka tidak perlu lagi takut dan mereka tidak perlu lagi malu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jelas-jelas mereka mengusir Yefta. Tapi sekarang jelas-jelas mereka mengundang Yefta untuk memimpin mereka. Aneh kan? Itulah dunia. Kalau saja kita tahu hal seperti ini, kita tidak akan berubah menjadi pengkhianat. Kita tetap, jati diri kita adalah pahlawan. Apapun keadaannya, kita tetap pahlawan. Saudara, lihat di dalam Matius 13, 55, 57. Apa yang mereka perlakukan kepada Yesus? Yesus ngajar dengan tanda-tanda yang luar biasa. Mereka heran, mereka takjub. Tapi begitu mereka tahu Yesus adalah anak Yusuf, anak Maria, saudara-saudara yang mereka tahu semuanya, mereka berkata, mereka tidak percaya. Itu yang terjadi. Itulah manusia. Itulah manusia. Dan apakah Yesus berkata gini? Oh, ya udah. Begitu dia perlu. Apakah Yesus marah di sana, berontak di sana? Yesus berkata apa? Terserah.
mau percaya atau nggak percaya, mau sirik atau mau dengki, terserah. Emang dipikirin. Itulah sikap yang harus ada dalam diri setiap kita. Oke? Apapun perlakuan orang, mereka menilai dari latar belakang kita, mereka melihat silsilah kita, mereka melihat orang tua kita, mereka melihat hal seperti itu, mereka menghakimi kita. Saudara, kita tetap pahlawan. Kita tetap berjalan. Jangan terlalu dipusingkan. Ingat, Yesus tidak peduli apa pendapat orang lain. Mereka mau bilang dia manusia, mereka mau dibilang dia Allah, dia tidak peduli. Dia tetap menjalankan. Dia tetap seorang pahlawan, tidak pernah berkhianat, dan dia tidak pernah membalas itu semua, terserah. Kita lihat contohnya yang terakhir, saudara. Kita lihat contohnya di dalam Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lihat, kepala rumah ibadat, garis bawahi. Lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara, kepala rumah ibadat datang menyembah anaknya baru saja meninggal. Suruh Tuhan Yesus datang sana, tumpang tangan supaya dia hidup. Saudara, yang luar biasa, saudara. Ini kepala rumah ibadat. Mungkin saudara berkata ini jemaat biasa atau seperti itu. Tetapi ini kepala rumah ibadat. Saudara tahu kan kepala rumah ibadat? Dalam kesehari-hariannya itu selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ajaran Tuhan Yesus membuat orang tertarik ke sana. Dan akibat orang tertarik ke sana, kepala rumah ibadat pusing. Karena apa? Tempat ibadahnya jadi sepi di sana. Kita bayangkan, kita lihat siapa sebenarnya dia. Orang seperti apa? Orang-orang seperti ini. Lukas 13 ayat 14. Lukas 13 ayat 14, kita baca Lukas 13 ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus. Memang ini bukan Yairus, tetapi ini teman-teman daripada Yairus, kepala rumah ibadat. Apa yang terjadi? Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu yang terjadi. Karena inilah manusia. Kalau dia tidak perlu, kalau dia tidak perlu, dia akan usir kita, dia akan melupakan kita. Tapi begitu dia perlu, apapun statusnya dia, yang tadinya bentrok dengan kita, tiba-tiba menjadi baik, menjadi sejalan dengan kita. Karena kebutuhan tadi, anaknya sudah baru mati. Tumpang tangan supaya dia hidup lagi. Oleh karena itu, saudara, perhatikan, hati-hati, itulah dunia. Mereka tidak malu-malu lagi untuk menjilat ludah mereka. Seperti anjing kembali kepada kubangannya. Mereka tidak malu dengan apa yang mereka sudah ucapkan. Jelas-jelas Yefta diusir di sana. Jelas-jelas Yefta dihina. Anak pelacur, anak sundel, anak tidak bagus. Tapi sekarang mereka mau dipimpin oleh orang, mereka mau dipimpin oleh anak orang sundal. Aneh kan? Mereka sendiri yang merendahkan, mereka sendiri yang menjatuhkan, tapi mereka sendiri yang mengangkat. Mereka tidak peduli, itulah manusia. Jadi kalau kita saat ini tidak sadar, tidak mengerti dan sifat-sifat manusia, akibatnya kita jadi stres. Jangan sampai kita jadi pahlawan kemudian jadi pengkhianat oleh karena kita tidak mengerti. Itulah sifat manusia. Tidak bisa dipegang omongannya. Saudara, oleh karena itu hati-hati. Jangan jadi pengkhianat. Kita harus tahu manusia itu seperti apa. Kalau saudara hari ini sukses berhasil, ada orang yang sirik, dengki, iri hati, jangan stres. Kenapa? Karena saudara punya sesuatu yang mereka tidak punya, maka jadi mereka iri. Mereka ingin menurunkan saudara supaya sejajar dengan mereka, supaya tidak ada yang hebat di sini. Saudara jangan sampai terjebak dengan aturan main mereka. Karena kita punya Tuhan, karena kita diangkat naik, karena kita spesial, kita istimewa. Yang kedua, saudara, itulah sifat manusia. Kalau kita perlu, kalau mereka perlu, mereka akan jilat lidah mereka. Kalau mereka tidak perlu, apapun kita akan dilupakan. Jangan kecewa, jangan jadi putus asa, jangan jadi pengkhianat. Itulah dunia.
Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Kami akan tetap menjadi di atas, menjadi kepala, menjadi pemimpin. Bukan karena kami hebat, karena Tuhan yang mengangkat kami menjadi kami orang yang luar biasa. Dan kalau kami sudah menjadi orang yang biasa, kami harus sadar orang akan sirik, dengki, iri hati untuk menjatuhkan kami. Oleh karena itu firman-Mu dengan indah mengajar kepada setiap kami. Jangan putus asa, jangan ikut aturan main mereka. Itulah orang dunia. Mereka tidak malu-malu untuk menjilat ludah mereka sendiri. Mampukan kami Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau pilih untuk Kau angkat naik jadi kepala dan bukan ekor, di atas dan bukan di bawah. Dan untuk kami boleh mampu menghadapi semua terpaan angin-angin setan yang mau menjatuhkan kami. Dimanapun jemaat-Mu berada, entah COVID-19, entah problem, entah masalah yang membuat mereka yang akan membuat mereka turun dengan masalah, dengan problem yang akan membuat mereka kecewa. Mampukan mereka untuk tetap jadi pahlawan dan tidak menjadi pengkhianat sekalipun COVID terus merajalela. Kami akan terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan karena Tuhan segala-galanya buat kami. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu, mereka yang letih, lesu, berbeban berat, apapun mereka, apapun keadaan mereka. Mampukan mereka untuk tetap bertahan. Berkati usaha pekerjaan, karir, rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, mereka dimanapun mereka berada, mereka tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Mereka sehat, terpelihara, karena Tuhan menyertai mereka. Berkati Tuhan negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup pulus mereka dengan kuasa darah-Mu, lindungi, jagai Bapak. Karena ada orang benar, karena kami berdoa senantiasa untuk negara kami akan dilindungi, maka negara kami akan dijagai, maka negara kami akan dipulihkan ekonominya, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Demikian saudara, firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.